Hmm. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Cerita pendeknya dulu ya kawan. Saya ini habis hampir kena tipu di modus penipuan, istilahnya kayak investasi kesehatan kan. Jadi itu di video itu sempat saya rekam, nanti ada di video ini rekamannya. Saya itu tiap hari, bukan hanya tiap hari, dari pagi, siang, sampai jam 9 malam itu pasti ada telepon dari satu orang ini. Dia sudah tahu tentang kehidupan sosial media saya, seperti email, seperti mungkin akun Facebook, mungkin dan lain-lain. Data saya itu udah dipegang oleh mereka pelaku ini. Jadi istilahnya di rekening saya aja, rekening itu terjalur ke email atau ke sosial media manapun, dia tahu. Seperti ke rekening Mandiri saya tergabung sama Living, emailnya ini, dia sudah tahu. Jadi dia itu seperti menghasut saya supaya ikut di platform kayak gini, investasi kesehatan ini. Istilahnya katanya dia iming-iming untuk suatu yang masa akan datang, seperti kayak mungkin sakit apa gitu, butuh ke rumah sakit, ada asuransinya lewat kayak gitu. Terus dia istilahnya berarti dia itu supaya saya tertarik gitu. Makanya hati-hati kawan, jangan sampai kasus seperti saya. Soalnya banyak sekali di tahun 2000 berapa sekarang? 2024. Ini marak sekali penipuan kayak gitu. Bermacam-macam penipuan. Makanya saya cuma mengingatkan sama kawan-kawan semua di seluruh dunia ini, kalangan yang menyimak video ini, berharap berhati-hati. Daripada uang kita andai kata hangus sia-sia tanpa bukti, tanpa real yang benar-benar gitu, janganlah kita coba-coba. Dan lagi jangan mudah masuk-masuk di link-link yang tidak resmi lah, nanti data-data kita akan mudah terbaca. Oke, segitu kawan kasus untuk hampir bukan kena tipu, hampir kena tipu lah istilahnya. Jadi harap kalian semua hati-hati dan simak videonya di video saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, oke. Kalau untuk alamat emailnya Bapak, ini yang karis26@gmail.com ya? Iya, terus Mbak. Betul ya. Bapak sudah dicek belum untuk sertifikat polis yang kita kirimkan kepada Bapak itu untuk program apresiasi jelang akhir tahunnya Pak Aris? Iya, lupa saya Mbak. Yang kemarin tuh ya? Oh, belum ya? Iya. Iya, belum ya? Belum. Oh, baik. Nah, ini kita jelaskan kembali aja ya Pak Aris. Kalau untuk program tersebut itu kita berikan sebagai apresiasi kepada Bapak Aris, karena memang sedang menyelenggarakan program jelang akhir tahun ya. Jadi kepada setiap nasabah yang kita rekomendasikan, ini memang kita berikan untuk perlindungan secara gratis. Mbak, tapi nggak dipungut biaya sama sekali nih Mbak? Enggak dong. Oh. Enggak. Nah, kalau enggak selama 3 bulan, dia kan akan setelah 3 bulan ya, maksudnya beri kita setelah 3 bulan, nanti dia akan terputus otomatis Pak Aris dari sistem tidak dapat diperpanjang. Jadi kalau misalkan Bapak Aris mau abaikan setelah 3 bulan juga itu nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, iya, dan itu untuk pertanggungan jiwa aja ya Pak. Oh, pertanggungan jiwa, ya Mbak. Iya, itu khusus untuk pertanggungan jiwa. Nah, kemarin kita belum sempat konfirmasi kalau untuk tanggal ulang tahunnya Bapak betul di 12 Desember ya? Tanggal 12 bulan 12 Mbak. Kok bisa tahu sampean? Kan ada Pak di sini. Oh gitu. Nah, kalau di sini Bapak kebetulan, kalau di kita kan juga memang ditugaskan untuk menghubungi nasabah kita yang memang merayakan ulang tahun ya di bulan Desember. Nah, kemarin Bapak ulang tahunnya kan di tanggal 12, berarti udah lewat ya Pak? Iya, udah lewat Mbak. Sekarang udah tanggal berapa? 16? Iya, gak apa-apa. Berarti Bapak ikut ini nggak? Ikut war untuk promo Shopee nggak 12-12? Ikut kemarin Mbak.
Oh Tapi itu nggak ya. nggak Dapat dapat, apa, Pak? nggak dapat tapi Oh nggak ada. Nggak dapat ya. Apa emang yang diincar? itu si merah itu Mbak Avanza. Apa itu? Oh Avanza. Oh iya, Bapak tongkrongin juga ya. Sama dong berarti. Kalau beli kita tongkrongin itu loh yang iPhone 14. Sama nggak dapat juga. Baik. Kalau Bapak Arif, beli kita di sini ada sedikit kado kecil-kecilan Pak Arif. Nanti kepada Bapak, ini kan kita berikan voucher belanja GoPay senilai 100.000 ya. Yang nanti kita akan kreditkan ke akun GoPay-nya Bapak Arif. Nah, ini kita berikan sebagai ucapan syukurnya kita juga sih, karena Bapak memang di bulan ini merayakan bulan kelahiran ya, Pak Arif. Nah, nanti voucher tersebut kita akan kreditkan ke akun GoPay-nya Bapak. Kemarin Bapak pakai GoPay? Kemarin pakai, tapi sekarang udah hapus, Mbak. Memorinya nggak kuat HP-nya itu. Jadi tak hapus saja. Gitu. Oh, baik, nggak apa-apa. Sebenarnya nanti kalau untuk hanya media untuk penggunaan GoPay-nya itu aja kan, GoPay kan bisa ditarik ke nomor rekening juga kan ya, Pak Arif ya. Nah, nanti setelah Bapak nanti akan terima notifikasi mungkin entah itu melalui SMS Blast atau WA Blast ya untuk voucher GoPay-nya. Nah, nanti kalau misalkan sudah Bapak terima, Bapak hapus kembali untuk aplikasi GoPay-nya itu sebenarnya nggak jadi masalah. Pokoknya Bapak udah tarik vouchernya terlebih dahulu. Karena nanti untuk voucher tersebut kita akan kreditkan langsung ke akun GoPay-nya Bapak yang masih aktif. Nah, kalau dulu Bapak daftar GoPay-nya itu di nomor yang sama nggak dengan nomor yang kami hubungi saat ini? Iya, nomor sama Mbak. Ini kan nomor udah tahun nggak enak ini Mbak belinya saya. Beli di, di Singaraja. 7178 ya, ini terakhirnya ya. Oke. Oh ya udah baik. Nah, nanti voucher tersebut kita persembahan dari layanan fasilitas kartu member eksklusifnya. Namanya Medicare Profession ya, yang kemarin sempat Brigita sampaikan kepada Bapak. Ini merupakan layanan fasilitas kartu kesehatannya Bapak dengan menggunakan fitur digital aplikasi. Bukan hanya Bapak aja, tapi boleh untuk satu keluarga juga. Nanti Bapak sudah kita siapkan link di email Bapak juga, yang nanti mengarahkan Bapak itu ke Play Store. Oh, ke Play Store. Aplikasi resminya kita namanya My Medica ya Pak Arif. Nah, nanti di dalam aplikasi ini itu nanti Bapak sudah kita siapkan kartu. Jadi kartunya ini pun nanti bukan berbentuk kartu digital Pak Arif, tapi berbentuk digital. Seperti ATM gitu ya? Tadi ya. Seperti bentuknya aja sih, tapi kan dia ada di dalam aplikasinya Bapak kan. Oh iya. Jadi ibaratnya nggak perlu dicetak fisiknya Pak Arif. Jadi kalau misalkan Bapak mau pakai nih, semisal itu kan kartu kesehatan, otomatis dipakainya di rumah sakit dong. Nah, jadi kalau misalkan Bapak mengunjungi rumah sakit, membutuhkan penanganan di rumah sakit untuk merawat inap, Pak Arif sistemnya tinggal scan barcode aja dari aplikasi. Gitu. Jadi secara otomatis nanti limit harian yang ada di dalam Bapak gunakan untuk bayar rawat inap. Jadi untuk resiko sakit penyakit, kecelakaan jiwa, nanti Bapak otomatis dibayarkan maksimal kita gantikan itu 3 juta, minimalnya 1 juta rupiah per hari. Gitu, sistemnya tinggal scan barcode aja, otomatis nanti untuk biaya kamarnya Bapak, obat-obatannya ataupun dokternya itu sudah dibayar, sudah boleh Bapak bayarkan dengan menggunakan limit yang sudah tersedia di dalam kartu. Gitu. Terus. Nah, ini berlaku dimanapun ya Pak, nggak hanya di Denpasar aja, tapi berlaku di seluruh rumah sakit yang sudah tersebar di wilayah Indonesia, karena memang rumah sakit. Jadi ibaratnya ketika Bapak mungkin lagi ada di luar Denpasar gitu ya, boleh nggak kira-kira dipakai kartu membernya? Boleh Pak, silakan. Gitu. Oh gitu. Jelas ya. Nah, kalau kartu membernya ini bentuknya masih dalam penawaran opsional ya Pak Arif, di kartu member ini ya. Iya. Artinya kalau nanti misalkan nih dari segi manfaat, benefit dan pertanggungan yang kita berikan kepada Bapak Arif ataupun perlindungannya sesuai nih untuk Bapak berikan kepada anggota keluarganya Bapak, atau mungkin untuk Bapak sendiri gitu ya, memaksimalkan untuk perlindungan. Karena memang tujuan utamanya kita itu murni perlindungan sekaligus untuk biaya berjaga-jaga Bapak nanti secara finansial, biar ketika terjadi risiko Bapak Arif nanti nggak perlu kesulitan Pak cari biaya tambahan nanti bayar di rumah sakit. Nah, artinya memang itu kita berikan kepada Pak Arif, itu opsional ya. Kalau misalkan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak dan keluarga, kita tinggal bantu pembesarannya Bapak kembali. Tapi kalau
misalkan tidak, ya nggak apa-apa Pak Arif. Keputusannya tetap kita kembalikan kepada Bapak Arif. Gitu. Itu langkah-langkahnya apa saja saya Mbak? Yang mana? Yang untuk kartu member? Untuk mengaktifkan gitu aja. Baik, kalau di sini ini terlebih dahulu kita jelaskan manfaat utamanya dulu ya Pak Arif. Nah nanti setelah Bapak sudah mengerti, sudah cukup paham, Bapak berkenan nanti itu tinggal kita verifikasi aja. Ini kan program asuransi ya Pak. Jadi nanti setelah kita verifikasi ke ya Bapak, lalu nanti kita sesuaikan untuk iuran bulanan ataupun premi yang kita berlakukan kepada Bapak sesuai dengan limit yang Bapak setujui gitu ya. Kalau misalkan itu nanti akan dikirimkan bukti kepesertaannya Bapak Arif itu ke alamat email juga. Nah di alamat emailnya Bapak nanti itu sudah ada sertifikat polis berbentuk elektronik, lalu ada link untuk aktivasi, lalu ada link nanti untuk masuk ke aplikasi kedua namanya yang itu nanti akan mengarahkan Bapak untuk penggunaan nanti ke depan gitu. Jadi untuk tata cara penggunaannya, masuk ke dalam aplikasi, akses aktivasinya Bapak itu semua ada di emailnya Bapak Arif nantinya. Gitu. Jelas ya. Jelas ya. Tapi kalau Pak Arif di Denpasar ini kan kemarin apa Pak sebagai karyawan swasta kah atau berwirausaha Bapak? Gini, karyawan swasta Mbak. Oh, karyawan swasta. Di hotel. Kalau dari kantor itu ini ya sudah menjadikan fasilitas untuk perlindungan. Iya, udah ada semua Mbak, kartu BPJS semua udah dilengkapin sama kantor sama hotel ini. Karena bosnya saya ini dari Prancis Mbak, nggak di sini maksudnya. Dari Prancis, orang luar bosnya. Oh gitu, berarti masih baru di Indo apa gimana? Ya masih baru, masih 3 bulan dia mencoba beli-beli villa gitu. Jadi villa satu ada yang nempatin gitu. Tapi kalau kewarganegaraan asli Indonesia tapi Bang? Bukan, orang Prancis. Oh gitu. Asli orang Prancis atau apa namanya maksudnya orang Indo tapi kelahiran di sana? Iya, kelahiran di sana. Tapi bukan orang Indo, orang Prancis emang. Tapi sudah fasih bahasa Indonesia ya. Masa? Tapi ini kalau kedengarannya udah pasti banget ya Pak? Fasih banget Mbak. Pasti ya. Berarti kalau KTP-nya Bapak? Bukan, maksudnya bosnya saya ini yang orang Prancis gitu, tapi udah lama di Indo, jadi dia pinter gitu bahasa Indo. Saya karyawannya Pak. Gimana sih? Saya kira Bapak Arif yang orang Prancis loh. Orang Prancis Mbak saya Mbak, Fortuner tumpahan Pak. Enggak kan tadi yang saya pantau Bapak saya orang Prancis Mbak, gitu kan. Di Basinya di Denpasarnya masih kurang lebih 3 bulan gitu. Oh bukan ya? Bukan. Oh berarti atasannya Bapak. Oh, jadi ibaratnya meskipun mereka kewarganegaraan Prancis, tapi untuk perlindungan kayak mereka udah kayak mengalokasikan perlindungan tersendiri untuk para karyawannya gitu ya. Oh, gitu. Kalau dari kantornya Bapak apa yang disediakan? BPJS kah? Di luar BPJS ada nggak? BPJS, terus tunjangan kayak tunjangan bulanan itu ada semua. Oh, enggak maksudnya kalau untuk perlindungan khusus perlindungannya BPJS aja. BPJS. BPJS aja. BPJS ya. Kalau anak-anaknya Bapak udah berkeluarga belum sih? Udah sih, kan kemarin udah jelasin. Oh udah ya kemarin. Oh iya kemarin udah ya. Anak Bapak usia berapa tahun saat ini? Masih 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Baru 1 orang. Baru 1 orang. Oh, nggak ngikutin program BKKBN Pak, 2 anak lebih baik. Enggak sih, cuma BPJS saja dia. Enggak ya? Oh enggak ya? Baik Pak Arif, kalau untuk program ini kan memang khusus ya Pak, kita berikan kepada nasabah yang hanya direkomendasikan oleh sistem yang masih aktif dalam menggunakan 2 metode pembayaran seperti yang kemarin beri Pak konfirmasi ke Bapak ya. Bapak ini kartu kredit keluaran sendiri ya? Kartu kredit atau ATM itu Pak yang Bapak gunakan? ATM. Oh ATM ya. Kalau kartu kredit Bapak pakai nggak? Kartu kredit enggak, pakai ATM aja tunai, tarik tunai gitu aja. Oh ATM ya. Berarti kalau rekening tabungannya Bapak itu untuk pembayaran gaji kan ya Pak kemarin? Pembayaran. Ada aplikasi ada. Nah, jadi ini terlebih dahulu kita akan sampaikan kepada Bapak manfaat utama ya. Yang pertama, ini nanti programnya 7 tahun ya Pak, jangka pendek. Nah, selama 7 tahun Bapak dan keluarga ini sudah kita lindungi mencakup Pak semua resikonya.
gitu ya. Jadi untuk risiko sakit penyakit, risiko kecelakaan, plus jiwa gitu. Nah, jadi selama 7 tahun itu Bapak dan keluarga sudah kita lindungi untuk risiko tersebut itu dengan kemudahan 2 bertransaksi di rumah sakit. Yang pertama, kalau misalkan Bapak nih tipikal yang nggak suka ribet, Bapak ke rumah sakitnya nanti kan tinggal scan barcode tuh seperti dengan menggunakan aplikasi tadi. Itu kan Bapak nanti nggak perlu lagi nunggu antrian, nggak perlu isi formulir di rumah sakit, atau mungkin Bapak harus sibuk minta rujukan, sementara Bapak harus mendapatkan penanganan, itu nggak perlu lagi. Itu cukup dengan scan barcode, tinggal datang, pulang tinggal pulang aja. Itu yang pertama. Artinya kalau digital ini lebih khusus diberikan kepada nasabah yang memang dia nggak suka ribet, Pak. Gitu ya, nggak yang terlalu aware sama kayak masalah administrasi di rumah sakit awal. Gitu. Nah, yang kedua, reimburse. Kalau metode ini lebih kayak mengedepankan kebutuhannya Bapak dalam bentuk dana tunai. Gitu ya, kita bukan pinjaman ya Pak, tapi limit di dalam kartu membernya Bapak tadi itu boleh Bapak cairkan. Tadi kan perharinya kita gantikan maksimal 3 juta, minimalnya 1 juta ya. Boleh digunakan selama 120 hari. Jadi kalau misalkan di total secara keseluruhan, Bapak boleh klaim manfaat kita 120 juta rupiah per tahun. Nah, Bapak klaim kan. Nah, gimana Mbak Durita caranya? Pada saat nanti amit-amit terjadi resiko, Bapak Aris kalau kita menyarankan ini pakai BPJS terlebih dahulu di rumah sakit. Tapi kan nanti BPJS-nya Bapak sudah bayar lunas untuk biaya rumah sakit. Bapak Aris keluar dari rumah sakit, klaim kembali aja Pak manfaat Bapak yang dari AXA. Maka nanti kita akan bayarkan itu bukan melihat nominal yang dibayar oleh BPJS, tapi melihat nominal yang kita bayarkan. Katakanlah per hari kan maksimal kita bayarkan 3 juta per hari. Nah, rawat inap di rumah sakit selama 7 hari. Nah, berarti yang Bapak terima berapa? 7 hari dikali 3 juta, berarti Bapaknya akan terima 21 juta. Gitu. Iya, itu akan langsung kita bayarkan ke rekening tabungan Pak Ari. Karena memang dia metodenya double claim dan double cover, Pak. Ketika pun nanti segala keperluan rumah sakitnya Bapak sudah dibayar oleh BPJS untuk kebutuhan rawat inap, Bapak boleh memiliki hak kembali untuk dana tunai. Nah, ketika nanti Bapak Arisnya sudah terima manfaat tunai yang kita bayarkan, Bapak mau menggunakan itu untuk kebutuhan Bapak yang lain juga silakan. Entah itu Bapak gunakan untuk tabung untuk biaya pendidikan anak nantinya, atau mungkin Bapak kayak bikin usaha kecil-kecilan gitu ya, itu nggak masalah. Gitu, jelas ya. Nah, selama 7 tahun, ini kan otomatis ada iuran bulanan atau premi yang Bapak boleh sesuaikan dengan keuangannya Bapak, lalu dengan range usia yang berlaku, lalu dengan limit kartu yang kita sediakan. Karena itu pilihan ya Pak. Nah, tapi nanti enaknya program kita, meskipun pada nantinya Bapak ada iuran bulanan ataupun premi, itu akan kita berikan garansi Pak. Garansinya kayak gimana garansi kita? Garansinya adalah dana tersebut itu akan tetap kita kembalikan kepada Bapak Aris. Karena program kita bergaransi. Artinya, kalau misalkan program ini, kartu member tadi itu Bapak gunakan atau tidak, limit di dalam kartu, dananya Bapak tetap akan kita kembalikan kepada Bapak Aris. Gitu. Karena tadi tabungannya Bapak di akhir tahun ke-7 programnya Bapak masih aktif. Artinya memang konsep program ini sama seperti Bapak mengikuti tabungan, tapi tabungannya tabungan sehat tadi. Selama 7 tahun Bapak kita lindungi untuk semua risiko, selama 7 tahun tersebut Bapak ada penyisihan premi yang itu adalah untuk tabungannya Bapak Ari. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi lebih maksimal nanti untuk program perlindungannya Bapak ke depan, entah itu Bapak atau anak-anaknya Bapak atau istrinya Bapak atau untuk satu keluarga itu lebih maksimal perlindungannya. Jelas ya? Nah, kalau Bapak kan kemarin ulang tahun yang keberapa Pak? Yang tanggal 12 kemarin? Ulang tahun yang ke-32. 32, berarti kelahiran tahun 32 atau 31? 31 kayaknya, iya 31. Kelahiran 92 kan ya Pak? Iya 92. Kelahiran 92. Nah, nanti untuk kategori iuran bulanannya masuk di range usia 31 sampai dengan 35 tahun Pak. Iuran bulanannya kita flat ya, flat dan next selama kepesertaannya Bapak akan bertambah. Itu bertambah yang Bapak bayarkan tetap segitu aja. Tapi ini cara ngaktifasi berarti harus butuh verifikasi ya? Betul. Verifikasinya pasti nama lengkap Bapak sesuai KTP,
alamat pengiriman sertifikat data polis, lalu nanti untuk ahli waris. Itu ahli warisnya kita cantumkan atas nama siapa, karena kan untuk program ini ada pertanggungan jiwa juga kan Pak. Artinya kalau yang kemarin yang apresiasi aja Bapak hanya dapat 25 juta. Kalau yang program ini lebih gede Pak dapatnya, maksimal sampai dengan 240 juta itu diberikan kepada ahli waris khusus untuk usia. Terus Gitu. iya dah, kalau gitu saya udah paham nih. Terus gimana nih caranya? Ya. Baik. Nah, paling nanti kita butuh 2 dokumen Bapak, 2 dokumen pendukung ini kita butuhkan untuk verifikasi secara identitas. Kan kalau dari sistem kan kita harus cocokkan ya Pak. Karena segala sesuatu yang kita proses ini kita harus sesuaikan dengan identitas aslinya Bapak. Ada KTP-nya Bapak, lalu untuk media pembayaran yang Bapak gunakan. Kalau tadi kan Bapak pakai rekening mandiri. Nah, untuk menyesuaikan rekening tersebut betul atas nama Bapak Aris, nanti kita butuh bagian depan cover rekening tabungannya Bapak. Kalau cover depan rekening tabungan itu nggak ada, Bapak boleh gantikan dengan bagian beranda living by mandirinya Bapak. Kan kalau di bagian beranda, kalau misalkan Bapak buka aplikasi living mandiri kan ada ucapan selamat pagi itu. Selamat Aris, lalu nanti di bagian bawah itu ada nomor rekening yang tertera kan. Nah, nanti itu Bapak tinggal screenshot, lalu dikirimkan ke alamat email Pak Aris. Jadi terima dokumen Bapak, kita lakukan pencocokan, baru nanti segala sesuatunya itu kita verifikasi. Setelah kita verifikasi, karena memang program kita legal ya Pak, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, ada legalitas persetujuan yang kita bacakan kepada Bapak. Setelah nanti semua sudah lengkap prosesnya, Bapak nanti 1x24 jam itu akan menerima sertifikat polis. Itu pertama Bapak boleh terima lewat emailnya Bapak, jadi boleh langsung Bapak baca gitu. Mbak, kalau Mbah Kung saya ini kan gini, polisi, dia bisa ikut juga nggak Mbak? Dia siapa tuh? Ini mbahnya saya ini kan di Jawa, tapi dia bilang Mbah itu orang tua dari orang tuanya Bapak? Iya, nenek gitu ya? Iya, nenek. Dia bilang pengen punya kayak asuransi gitu, seperti ini dah. Usia berapa Pak? Usia udah 50 tahun lebih lah. Lebih. Kalau kita usia kepesertaannya itu batasnya 53 tahun. Sudah lebih belum? Berapa? 53. Kalau usia masuknya kita itu 6 bulan sampai dengan 53 tahun. Mbaknya Bapak usia berapa? 50 berapa lebih tepatnya? Ada kayaknya sekitar 54 lebih dia. Kalau 54 itu sudah nggak boleh Bapak. Batasnya kan sampai 53. Kayaknya sih, kalau nggak 57. Iya. Tapi ibaratnya begini, misalkan nih kasusnya di usia 53 tahun pas, gitu kan masih boleh nggak? Boleh. Karena memang dia sampai 7 tahun ke depan ya programnya dia masih aktif. Gitu Pak Aris. Nah kalau program ini sebenarnya boleh untuk orang tuanya Bapak boleh, untuk Bapak boleh, untuk siapapun boleh Pak. Ibaratnya begitu. Yang pasti di sini dipastikan kita perlu kejelasan untuk siapa sebagai pembayar gitu aja sih. Jelas ya. Berarti sistemnya ini per bulan gitu nagih gitu ya Mbak ya. Per bulan kita bayar. Per bulan kita bayar gitu ya. Iya, nanti sistemnya auto debit Pak dari sistem ya. Bukan ibaratnya Bapak nggak perlu transfer. Nanti dia sistemnya auto debit dari rekening tabungan yang Bapak inginkan sebagai media pembayaran. Kalau untuk rekening tabungan kan kita hanya melayani 2 perbankan aja Pak Aris, ada Mandiri sama BNI. Memang kalau untuk hubungan kerja sama rekening tabungannya hanya 2 perbankan itu aja. Tapi berarti istilahnya otomatis ngambil sendiri di tabungannya. Iya, sesuai dengan tanggal aktivasinya Pak. Itu sesuai dengan tanggal aktivasi program. Nanti jadi setiap bulan debitnya di tanggal itu juga. Gitu. Jelas ya. Tadinya kalau Bapak pakai kartu kredit itu lebih gampang sih Pak, karena verifikasinya nggak begitu ribet. Kalau kartu kredit dia nggak perlu melampirkan dokumen, jadi nanti ada namanya yang itu langsung akan terhubung dengan perbankannya Bapak kalau pakai kartu kredit. Tapi kalau pakai rekening tabungan memang kita harus menyesuaikan ya Pak, biar nanti itu pada akhirnya nanti nggak disalahgunakan oleh orang lain ya. Jadi kita harus terima 2 dokumen pendukungnya Bapak, ada KTP, lalu rekening bukti, rekening tabungan. Boleh cover depan rekening tabungan, tapi kalau tidak tersedia boleh bagian beranda aplikasi
mobile bankingnya Bapak kayak Livin by Mandiri. Tapi ini nggak kayak yang di kasus viral-viral itu Mbak ya, yang kayak penipuan gitu, gimana gitu, moro-moro saldo saya habis gitu Mbak. Waduh, pusing. Moro-moro saldo saya nanti pas habis gitu Mbak, pan pusing. Oh lah, ya enggak lah. Kan kalau di sistemnya kita itu ini Pak, kalau kita kan minta akun minta rekening tabungannya Bapak kan, nomor rekening kan. Nah, kita kalau untuk kayak akses masuk ke rekening tabungannya Bapak ya nggak punya akses lah. Oh, nggak punya gitu. akses. Kalau ya? penipuan mungkin enggak dong. Kalau penipuan itu mungkin ketika ada pihak yang meminta kode OTP ke SMS Bapak mungkin dari rekening tabungannya Bapak, nah itu baru penipuan. Kalau nomor rekening kayak Bapak ini aja, kayak belanja apa gitu kan, lalu intinya tapi kok disuruh masuk ke link itu kan Bapak punya bisnis, lalu nanti ada orang yang pengen bayar ke Bapak otomatis kasih nomor rekening dong. Gitu ya. Nah, kalau hanya sebatas nomor rekening kita nggak boleh melakukan penipuan dari nomor rekening Pak. Tapi kalau kode OTP, misalkan nih ada yang telepon Bapak minta kode OTP atau kode akses untuk aplikasi Livin by Mandirinya Bapak, nah itu Bapak perlu hati-hati, jangan diladenin gitu. Nah, kalau untuk program kita, dari awal tadi kita sampaikan programnya kepada Bapak, itu ada recordingnya ya Pak, yang langsung ada ada pihak QC ini itu quality ya, jadi didengarkan. Kalau misalkan nanti penjualannya berkita sama Bapak itu salah, itu nanti langsung diputus dari sistem, jadi nggak boleh dilanjutin, gitu kan. Lalu nanti ini didengarkan langsung oleh otoritas jasa keuangan, jadi ada recordingnya. Kita berbadan hukum ya Pak Arif, sudah resmi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kenapa kita memberikan penawaran ini kepada Bapak Arif? Karena mungkin Bapak itu sebagai pengguna rekening mandiri ya. Artinya pun segala sesuatu yang kita proses itu harus berdasarkan persetujuannya Bapak. Kalau Bapak tidak menyetujui apapun, kita nggak boleh proses. Pak Arif, itu. Jelas ya? Oh jelas iya. Ya? Nah, ya kalau ini beri kita informasi. Ya kalau gitu udahlah, nggak usah dilanjutin lagi Mbak. Orang saya juga udah punya udah punya BPJS ditanggung kantor juga Mbak. Nah, nggak jadi masalah dong. Justru kan memang program kita ini kan kita berikan justru ketika Bapak sudah punya program BPJS. Kalau Bapak tadi nggak punya BPJS, ini mungkin kita nggak boleh proses Pak, karena nanti jatuhnya program Bapak nggak maksimal kan. Yang mau masuk gitu. rekening itu takut. Nah, kenapa ini kita berikan kepada Bapak sebagai nasabah pengguna BPJS, biar nanti ke depan ketika ada risiko yang tidak ditanggung oleh BPJS-nya Bapak, karena memang itu program pemerintah ya Pak. Nah, Bapak boleh akses untuk program kita. Itu untuk menggantikan atau kayak meminimalisir Bapak mengalami kerugian secara finansial. Gitu Pak Arif. Enggak, soalnya saya takut apa itu kalau udah masuk link itu saya takut Mbak. Takut pas link apa? Iya, semua masuk di link itu kayak di ATM itu takut. Soalnya saya sudah pernah kehilangan uang Mbak dulu. Walah, itu kenapa? Kasusnya kenapa Bapak bisa kehilangan uang? Gini, saya suruh apa itu? Masuk ke link gitu. Habis itu transaksi kayak apa gitu saya nggak sadar kan gitu, moro-moro uang saya udah hilang. Kalau untuk program ini kita nggak meminta Bapak untuk bertransaksi loh Pak, itu kan haknya Bapak. Kita pun kan nggak mengetahui akun perbankannya Bapak. Jadi gini, link yang nanti akan kita kirim ke alamat email Bapak itu link kepesertaannya Bapak, link polis. Dan otomatis harus aktivasi dong. Gimana caranya Bapak mau pakai di rumah sakit sementara Bapak tidak melakukan aktivasi? Itu kan itu bukan mengarahkan ke perbankannya Bapak, bukan. Tidak ada link yang kita kirimkan untuk mengakses perbankannya Bapak Ari. Itu yang pertama ya. Yang kedua, link yang kita kirimkan yang pertama aktivasi akun, itu nanti boleh Bapak langsung scan barcode di rumah sakit. Kalau si Emma ini aplikasi yang untuk memantau polisnya Bapak Ari. Misalkan nih, Bapak mau lihat rumah sakit, atau Bapak mau lihat manfaat yang Bapak dapat per hari berapa, atau mungkin Bapak mau lihat kondisi. Atau kalau gini aja Mbak, ini kantornya di mana Mbak? Kan enak kalau pas langsung ke kantor gitu kan enak. Oh, kalau kita ini kita telepon Bapak dari kantor pusat. Nah, tapi kalau misalkan Bapak mau tahu nih kantor cabang yang ada di sana juga ada. Bapak di Denpasarnya di mana? Di di Sanur. Di Denpasar Sanur, di Timur. Sebentar ya. Kalau kita ada sebentar di
kantor, kalau rumah sakit ada sih semua, tapi kalau kantor cabangnya, bentar, kita bantu cek ya Pak, biar lebih meyakinkan Bapak sih. Jadi kalau misalkan kenapa-napa, Bapak boleh kantor cabang. Itu dah. Tapi emang Pak Aris nggak pernah terima penawaran dari telepon seperti ini ya Pak? Enggak, pernah dulu. Tapi cowok yang nelpon. Penawaran apa gitu dulu. Enggak, maksudnya untuk program asuransi apa gimana? Program gini dulu apalagi kayak menyediakan pinjaman uang gitu loh Mbak. Oh ya, KPA, kredit tanpa agunan ya? Bisa jadi ya. Oh, setelah itu dah uang saya hilang Mbak. Nggak tahu gimana ceritanya itu. Sebenarnya itu yang perlu Bapak waspadai gitu. Kalau kayak penawaran pinjaman dan segala macam KPA dan yang berhubungan dengan perbankan, yang berhubungan dengan akses akun perbankannya Bapak, ya itu Bapak harus waspadai. Gitu kan? Kalau kita di sini menawarkan Bapak untuk program perlindungan, Bapak ikut ya ikut, ya tidak ya tidak gitu. Kenapa tadi kita minta kayak dokumen KTP-nya Bapak lalu bagian rekening tabungannya Bapak, itu kan media pembayaran yang Bapak gunakan. Udah gitu itu kita gunakan juga untuk nanti ini pada saat nanti Bapak klaim manfaat tunai yang dari otomatis itu dibayarkan kemana Pak kalau bukan ke rekening tabungan Bapak? Ya kan? Yeah. Nah gitu. Jadi kecuali seperti saya yang tadi Brigita sampaikan, kecuali ada pihak yang meminta Bapak lewat telepon ya, yang meminta Bapak untuk kirim kode OTP yang mungkin dikirim ke WhatsApp-nya Bapak, atau mungkin dikirim ke SMS-nya Bapak, ya itu perlu waspada Pak. Gitu. Kalau program ini ibaratnya aktif atau tidaknya program ini kan sepenuhnya kan juga tergantung Bapak Aris. Gitu ya. Tergantung dealnya. Ada cabang yang di Denpasar, ini yang di Jalan Gatot Subroto. Kalau gitu bisa dihubungin itu langsung ke kantor sana saja saya Mbak ya. Oh, kalau kita penawarannya itu selalu dari telemarketing Pak. Bapak mungkin bisa aja kok. Hari ini juga Bapak boleh ke cabang untuk mengetahui programnya atau mungkin kayak untuk sebatas tahu aja. Tapi pihak sana juga nanti tetap akan merekomendasikan Bapak dihubungi juga Pak oleh telemarketing. Kan program ini bukan penawaran umum. Program ini bukan program yang boleh Bapak request sewaktu-waktu. Jadi kita hanya berikan kepada nasabah yang menerima apresiasi jelang akhir tahun aja. Gitu. Karena nanti berarti benar sampean dulu 1 tahun lalu yang nelpon saya Mbak ya? Kenapa? Yang nelpon saya dulu itu kayaknya 1 tahun yang lalu, bener itu dah ya? Oh, yang untuk mana? Yang untuk perbankan kah atau asuransi? Asuransi kayaknya. Mbak dulu pernah nelpon saya 1 tahun yang lalu, berarti benar. Kalau emang ini akhir bulan, iya. Oh, saya? Iya. Oh, bukan. Bukan? Saya baru telepon Bapak kemarin. Baru kemarin? Nah, yang namanya penawaran itu memang pasti ada Pak. Kan tadi saya udah bilang kalau kita tadi udah sampaikan kepada Bapak itu pengguna rekening mandiri kan. Nah jadi mungkin hubungan kerja sama ini kan banyak Pak aksesnya gitu. Mungkin Bapak ditawarkan untuk KPA, kredit tanpa agunan, atau mungkin Bapak ditawarkan untuk kartu kredit, atau mungkin Bapak ditawarkan untuk KPR gitu loh. Jadi bukan hanya Brigita, tapi kalau Brigita ini menghubungi Bapak historinya baru kemarin, yang sore, ya kan? Cuma Bapak lagi agak riweuh sama anak kecil kan, takutnya ganggu, gitu kan? Nah, kalau di sini sudah Brigita tegaskan Pak, kalau misalkan program ini kita karena memang resmi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, kita tidak akan memproses apapun itu kalau bukan persetujuannya Bapak Aris, kita nggak boleh Pak. Karena kan menyalahi aturan namanya. Bapak kan punya hak sepenuhnya, gitu kan? Kalau gitu ya sudahlah, nanti saya kantor cabang aja sudah. Kan ini udah ada gininya. Boleh ya udah. Atau Bapak mau catat nggak kantor cabangnya? Iya boleh. Boleh, silakan. Ini saya baca ya Pak. Oh, ya ini ada pulpen Pak. Jalan Gatot Subroto. Iya. Iya, Blok 4. Nomor teleponnya ya, yang kedua ada yang di Jalan Patih Jelantik. Udah cukup 1 aja, nggak apa-apa Mbak. Cukup 1 ya. Iya. Cukup 1
Oh ya, ya udah. Ya Tapi perlu Bapak ketahui ya, kalau misalkan Bapak mau sebatas tahu untuk kantor cabang yang ada di sana itu boleh. Tapi tetap untuk aktivasi program itu hanya melalui calon marketing ya Pak Aris. Oke. Ya udah. Ya udah baik. Terima kasih Pak Aris untuk konfirmasinya. Dan selalu untuk Bapak dan keluarga ya. Iya, makasih Mbak. Selamat pagi. Pagi. Iya, mari Pak.